Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratan mukarramah yang saya hormati, segenap para ibu-ibu ustadzah, pimpinan dari masing-masing majelis taklim se-negara Jatake. Alhamdulillah, terkhusus yang saya hormati Ibu Ratna Mulia selaku penasehat sekaligus sohib pimpin di majelis taklim Ratna Mulia beserta keluarga. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah berkahkan kehidupannya, Allah sehatkan zahir dan batinnya, Allah panjangkan umurnya, Allah hasilkan seluruh permaksudannya. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan saya haturkan kepada para guru-guru, para ibu-ibu ustadzah yang sama-sama hadir pada kesempatan pagi hari ini, terkhusus Ibu Ustadzah Hajah Farsiah, terkhusus yang saya hormati Ibu Ustadzah Sutihab, Ibu Ustadzah Ratna, beserta ibu-ibu yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Kalau saya sebutkan ngajinya kita cuma ngabsen doang, maka kalau ada kelar-kelarnya ngaji. Tapi mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sehatkan zahir dan batinnya, Allah hasilkan seluruh permaksudannya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan dalam segala urusannya. Keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Anak keturunannya Allah jadikan anak keturunan yang soleh dan solehah. Yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Segala puji tentunya kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi bersama di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu mencari ilmu. Salawat beriring salam semoga Allah limpah curahkan ke hari baginda alam Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada keluarga Nabi, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan kepada kita sekalian selaku umatnya. Ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah
Semuanya hadir, sehat semuanya ya Bu ya. Alhamdulillah, masih pada panjang umur ini. Hah? Masih pada hidup. Kalau udah itu mau dikubur. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Pokoknya ibu-ibu makin ngegeli sampai. Nah, sebab lamun ngagantangan mah bapak-bapak. Ibu-ibu mau ngagantangan mah. Ibu para jamaah sekalian, kita menyikapi sekarang nih ada berbagai macam musibah, betul? Kemarin ada gempa, padahal mah gempa tiap hari di rumah. Piring sampai pecah, gelas sampai pecah. Masya Allah gempa mulu itu. Masya Allah. Ya, kemarin kita terkena musibah gempa di Cianjur, belum banjir bandang. Belum yang lain-lainnya. Ya Allah, ya Rabb. Ada apa dengan Indonesia? Ini pertanyaannya kamu ya. Ada apa dengan Indonesia? Yang mayoritas umatnya umat Islam. Indonesia mayoritas umatnya Islam. Dulu 99% Islamnya. Sekarang udah mulai berkurang Islamnya. Masya Allah. Tapi kenapa? Musibah bencana datang terus silih berganti. Why? Gunaon dia. Ada apakah ini gerangan sehingga musibah datang silih berganti ke negara yang kita cintai ini? Ulamanya banyak betul, kiainya banyak betul, yang ngaji rame saban hari, apalagi ibu-ibu betul. Oh, ibu-ibu mah ngajinya nggak berhenti. Pokoknya di mana ada baju salib, ibu-ibu mah nggak berhenti. Nyelonong baik. Lewat terus. Tapi alhamdulillah, rata-rata di mana pengajian yang rame itu ibu-ibu. Bapak-bapak mah paling-paling seminggu sekali. Itu juga alasannya banyak. Ya, sakit pinggang teh lah, pegel-pegel teh lah, sakit kaki teh lah. Udah gitu ibu-ibunya ngedukung. Nah udah kalah kalau lagi puyeng-puyeng mah jangan ngaji dulu. Allah juga mah tahu. Yeay, Masya Allah, bukannya dukung. Kenapa gini Pak? Kenapa? Kagak ngaji. Ini Bu, kalau lagi pusing, nih, bodrek, nggak bodoh, korek deh. Takut ring. Masya Allah, takut sakit. Obatin, tak panadol, tak paramik, tak martilin, tak jedotin. Pokoknya bapak minum obat, berangkat ngaji. Terus nyampe pengajian, insya Allah sehat Pak. Begitu. Nah ini mah, bapaknya puyeng dikit. Mah, bang ngaji dulu lah. Nah, puyeng bapak kepalanya. Iya Pak. Lagi puyeng mah di rumah gue jadi paksain Allah maka gak maksa ini. Suami makin digituin. Makin ogohan. Benar. Mah, aku biar Elsa pencetak. Kehadap. Terus makin kehadap. Sampai ke jempol suku. Salahnya begitu, ogohan. Jadi karena salahnya suami itu adalah boleh diibaratkan anak kita. Seperti anak. Suami mah seperti anak betul. Kadang-kadang makan pengen disuapin ya, mandi pengen dipandiin ya, baju pengen dibajuin ya, Masya Allah. Minum pengen diambilin. Ya, iya, pelayanannya seperti sama kayak anak. Itu suami, anak netes. Ini yang ngurusin mah. Masya Allah, ya. Itu suami, makanya ibu punya suami manjain kayak manjain anak. Ya Bu ya. Ibadah empuk-empuk orang. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Lamun ngereng mata dia, ngereng nangan empukna. Lamun ngereng itu seperti kencengan. Masya Allah, berakah kesalah ya. Suami walaupun bagaimana ketika ya ke ibu-ibu, suami salah,
kita selaku umat manusia diperintahkan oleh Allah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Walaupun dia suami, jika salah istri wajib menasihati betul. Jika dia walaupun dia suami, jika dia salah istri wajib mengingatkan betul. Ingetin suami, tapi jangan sampai pakai marah-marah. Jangan sampai pakai on. Jangan sampai melak cangkeng dina tak. Ya Allah, nasihatin baik-baik. Ya yang baik. Ngaji itu wajib, jangan pernah ditinggalkan ya yang baik. Begitu, ya Bu ya. Siapa gitu Bu? Bu, siapa gitu mas suaminya? Ada salaki. Burus tunjung siapa jadi salaki? Waduh, Allah kadaek tuh, tinggali batur tuh. Boga anu. Di rumah tangga ibu budak sampai aina, cuma bukan centong doang. Ada barulah ibu di rumah, ibu pengajian, masya Allah, solehah kabeh, amin. Masalahnya bagus, amin. Sumbernya rumah tangga tenang itu dari istrinya tenang, rumah tangga tenang. Istrinya kacau, rumah tangga kacau. Betul. Berantakan sampai ibu-ibu masih banyak sobar insya. Ibu sabar ngadepin karakter suami yang buruk, ibu mendapatkan pahala seperti pahala Siti Aisyah, yaitu ibu akan masuk surga tanpa dihisab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Biarkan kita sengsara di alam dunia, yang penting kita bahagia nanti di surga. Begitu ya. Di dunia mah gak bakalan lama ini Bu ya, paling berapa tahun kita di alam dunia. Udah mati mah, udah Bu, ibu udah mati mah gak usah ngurusin suami lagi. Biar dia ngurusin. Ya. Oh ibu kalau udah mati mah jangan ngurusin suami lagi udah. Ibu kalau udah mati mah gak usah sholat lagi. Ibu kalau udah mati mah gak usah ngaji lagi. Ibu kalau udah mati mah gak usah baca Quran lagi. Ngeri ibu, ngeri. Udah mati hari Sabtu ikut ngaji. Serem ya. Masya Allah. Ya. Makanya Bu, pengen masuk surga pengen cepet apa pengen lama? Surga enakan surga apa dunia? Enakan surga apa dunia? Surga enak nggak? Pengen masuk surga pengen? Benar. Pengen cepet apa pengen lama? Pengen cepet apa pengen lama ini nanya nih? Ya Allah, Masya Allah. Ya itu mah tergantung syarat masuk surga mati dulu. Betul? Kalau mati mah gak bakal masuk surga dan dayangan. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah terus datang di negara kita Bu ya. Ada apa ini Bu? Kiai banyak, ulama banyak betul. Masya Allah, tapi kunaon musibah kayak ini? Kenapa Bu? Bu? Ya Allah, ya Rabbi terangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Ghazali. Masya Allah diterangkan nanti di akhir zaman ada ulama terbagi dua. Ada berapa? Dua. Pertama ulama ulama dunia. Kedua ulama istiqomah atau ulama akhirat. Mana yang mesti kita ikuti? Dua-duanya ulama, tapi yang satu ulama dunia, yang satu ulama akhirat. Ikut yang mana? Akhirat. Ulama dunia apa ulama akhirat? Benar. Ulama akhirat banyak yang musuhin, banyak yang memfitnah, banyak yang membenci. Bahkan ulama akhirat banyak yang akan membunuh. Benar Bu, karena apa? Ulama akhirat itu nggak bisa dibeli oleh dunia. Sekali haram tetap haram. Sekali halal tetap halal. Ini halal mutlak. Ini halal. Tidak bisa digoyang-goyang. Oh, sogok menyogok halal kali. Ya tidak. Ar-rashi wal murtashi finnar.
dalam neraka. Sebentar lagi bakal ada pencalonan 2024 betul. Yang menang datang ke imam mau amplop Banyak mau duit soal dapat mual. Tuh, sama yang lamun anu datang ke imam pangcolok ke dia, colok ke itu, mau duit mau amplop dicapat mual. Yang duit sobokan, dapat mual. Sedangkan yang disobokkan yang menyogok masuk ke dalam neraka naik. Mereka saudara. Saya bocah paling cepet, betul. Mungkin dia itu lain 5 juta, 10 juta kan dia imam. Makanan anak-anak paling jorok. Oh, dia imam paling jorok anak-anak. Jadi itu paling gede. Sudah jelas itu haram. Sobok menyogok haram. Mau datang ke imam. Hah? Gak dapet non? Masya Allah. Ya itu pikiran yang kalau nggak nyogok pakai duit bisa bakalan menang dia. Siapa yang ngasih menang? Yang ngasih menang ibu Allah apa manusia? Semuanya berdasarkan takdir Allah apa kehendak manusia. Takdir Allah. Mau jadi nggak jadi bagaimana? Allah. Terkadang ada yang udah ngasih duit banyak, jadi mah kagak, yang ada stres. Kemana-mana, nggak pakai celana, nggak pakai baju, ya. Masya Allah, betul. Pakai madasi, tuh pakai celana, tuh pakai baju. Kakale, kaki dulu, kakale jangan main. Mainan. Bapak terus itu. Apa? Jadi tergantung Allah. Narik nanya ya serius, saboah, jawab dia saboah. Ya saboah saat pinjam boleh dulu ya. Kata lamun anu pasti datang tambah duit 100.000 untuk suara dijawab maafin. Kisnya orang hukum. Enggak 100.000 boleh marah. Kira-kira lamun datang dasar lagi ke suami kita kasih duit pakai pawai kan pakai coblos ke anu. Tadi apa dah? Kurang ngempok, kira-kira ngomong Pak, udah dicoba Pak, haram. Neraka Pak, neraka mau ngembung ke neraka. Ulah. Apakah dia? Cokot pelu kan yang mau ideas. Ayo, di mana ibu? Cokot sayang. Hah? Dijokot? Ajen ke neraka ini? Ajen ke neraka? Cokot mual? Benar? Awas janji enggak? Untuk tinggal butuh 100.000 dipakai ngoyo ke warungnya geus beak bener. Tapi neraka nungguan urang. Neraka nungguan urang sholat eta tetep hukum. Awas sing ade punya urang mah isi koma. Takkan pas itu banyakin orang-orang banyak yang musuhin. Ulah ka kiai eta mah. Ulah ka usah eta mah kunaon. Haram dulu ya, haram itu haram. Tuh, pas itu banyak musuhnya ulama akhirat mah. Masya Allah, tetapi kita istiqomah di jalan Allah, mengikuti jalan Allah, mengikuti undang-undang Allah, mengikuti peraturan Allah. Hayang ilu Allah, hayang ilu setan. Hayang ilu Allah, hayang ilu setan. Benar. Ilukan Allah, jalan Allah, siap? Yang ada tugas itu jangan mual. Kata si mata dia menunjuk. Amang tanya nang mual. Kedua, masalah riba. Ya riba. Rentenir. Rentenir. Pinjam duit 1 juta, yang dibalikin 1.200.000, 1.500.000. Rentenir. Rentenir, loba enggak? Banyak tidak? Keliling tidak ke kampung? Ayah? Coba di dia yang bawa catatan. Ulah jauhan, keserangan, riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Sekali haram tetap. Ibu lagi butuh duit, minjam ke sono susah. Ayah rentenir, terus yang
pinjaman duit dalam rumah sekian, kira-kira dicopot semua. Nggak bisa. Neraka, Bu, neraka menahan tuh. Neraka menahan apa susah? Menahan apa nyeri? Ayam kan neraka. Ayam copotan tiba kan. Teruskan rentenir. Teruskan lima. Ayo gerak ke neraka tiba. Bu, imam harus nyampaikan. Nanti kalau di akhirat ibu-ibu neraka gara-gara riba, minta tolong Ustaz Ahmad, tolongin saya dong. Kunaon gitu. Eta minjem duit dalam tenir. Kalau gue sendiri nyaho gitu kayak bae aja dan pulang ke neraka. Tolong mah. Enggak usah ini. Ada. Ya Allah. Ulah banyak. Enggak bakalan kalau uang riba enggak bakalan berkah udah yang udah. Terus anjing kamari geurain paskeun. Baju kamari geurain paskeun. Terus utang mau kita dapat duit tak? Aku dicatat eta. Geurain paskeun. Bereskeun. Terus udah beres jangan minjam. Gimana coba sambal sih? Geus beres minjam deui. Atau catatan di luhur babadak lawang. Di luhur dan lawang teh erang-erangan. Eta Masya Allah buku ada 5. Ayo. Uang kue 20.000 beli 5 100.000. Salaki penghasilan anak cuma 80, kurang kene 20. Dia bayar doang. Encan aja belai. Aku mau bisa menikmati. Kunaon kita pengen sesuatu enggak bisa nabung dulu. Kita kredit bisa, minjem bisa, nabung mah kunaon. Nabungnya ka kolosek doang. Nabung kalau orang tua dulu usahanya cuma nyangkul, benar. Istrinya cuma ikutan ngoren sawah di kebun, benar. Tapi bisa dengerin bongbong. Bongbongnya yang cerekan tadinya kan jering giliran imah dibuprak, kata dibolak. Anak kasakolahkeun, kabeulikeun baju, benar. Ibu kan kos kali itu bolak-balik kita, orang tua kita, benar. Tuh kos kali kadang-kadang di kalengkong buang, anu aya rantean teh. Atau tanda tanya kenapa itu yang di kalengkong buang salakin eueuh. Gambarna ibu jeung anakna duaan, bener. Bener ngopi bari ngakanan biskuit, salakina ka maneh anu moto. Janda udah beda. Makanya kalau kita mau kali janda. Sebab kalau biskuitnya jagaan kita di sini. Rantena lagi baca 2.000. Waktu belajar masih, wow, copet bisa betul. Maka saun, masih kerambet baik, sing horeng. Kali pembuat. Alhamdulillah pas itu dia di bunyi copet udah. Insyaallah tunggu ya. Itu orang masih sama yakin banyak musuh. Ngomongin riba haram, rentenir haram, pada benci. Kadang-kadang orang-orang yang lain juga pada benci. Kenapa ya mak? Yang minjem rentenir. Ustaz ini ngabas-bas itu sagari mah. Ngariel. Ngariel karena curi rentenir. Atau kumaha? Minjem ka saha? Ya udah minjeman. Kemudian itu dalam bener ka saha minjeman. Eta penyakitna. Punya. Terus belajar nabung. Siap nabung. Terus ibu hayang jalan-jalan. Ini sok nabung. Ya, kamana yuk eta bisa. Diselap-selapkeun ge dihadapkeun baju. Kadang-kadang ku anaknya dicokot deui. Ya Allah, ya Rabb, Masya Allah. Tak usahakan nabung, insya Allah berkah.
Kalau kita jauh dari haram, jauh dari riba, jauh dari yang diharapkan oleh Allah, hidup kita akan berkah. Ustaz tidak melakukan, Ustaz tidak ucap injil, tapi berkah hirupna. Kadang-kadang berkah tekadahan. Jangan yang baik. Maka salah ibu uang kue kita ngider sampai di lembur sebenarnya ngayuk. Begitu. Ngider. Ya Allah, itu yang dimuliakan oleh Allah itu ulama akhirat. Ada yang kedua ulama dunia, ulama su. Yang dia rela menjual belikan agama untuk kesenangan dirinya. Dia rela menjual belikan hukum Allah untuk kesenangan dirinya. Ada yang kayak gitu? Banyak. Ya Allah, yang terkadang yang haram disamar-samarin. Betul? Tadinya kos ada bisa kok menjawab. Iya mah dibere mah cokot baik. Apalagi bahasa itu nak, Pak Kiai, Pak Ustadz, nanti tolong doain saya ya. Kenapa? Saya nyalon, itu dari partai anu. Ya seetik sodako. Dipengkok ke Kiai itu imah gede amplopnya yang 5 juta belum. Wah, rumah itu dicokot. Dicokot rumahnya, aduh. Karena imannya tipis, akhirnya dicokot. Pamajikan kakak. Naon? Kan geus nyawa hukumna haram, kumaha dicokot ku kakak. Keheula, ngomong sia sadoa. Dibuka heula duitna tuh 10 juta. 10 juta mah tuh. Bulan eta 5 juta itu jiwang. Teh aja haram pamajikan. Kira pos 10 juta mah, kalau 5 juta jeung jiwang. Boleh jeung kana jiwang mah mau asup ka neraka. Innahu dzujraimin. Tuh sing hade, hati-hati nya. Akhir zaman, anfusakum wa ahlikum. Akhir zaman, jaga diri kita dari siksa api neraka. Bu ya, ibu pengen ke neraka? Yang bakalan jaga kita dari neraka siapa? Diri kita, belum tentu. Ibu Ustazah Sutiah, walaupun Ustazah mungkin bakalan masuk ke neraka surga. Urang ka neraka kumanehna bakal dicokotan ke surga. Mungkin amal-amalnya benar. Oh, ya ibu hanya ibu Ustazah Sutiah dia boleh capek boleh di situ. Capek. Terus ibu di malaikat. Pak gebuk-gebuk. Malaikat ngegebuk digebuk di malaikat. Ya Allah, ya Rabbu. Ya siapa yang akan nyelamatin kita kalau bukan kita? Jangankan di alam akhirat Bu. Jangankan di neraka, di alam kubur. Siapa yang bakalan nyelamatin kita? Suami kita kan? Salah orang kawin deui. Hah? Anak orang geus peduli. Minat tuh komo. Ayo coba saha. Dia bakal nyuruh orang. Amal kit. Sedangkan orang teu amal coba. Amal orang habis ku rentenir. Amal orang habis ku haram. Sangat bakal nyelamatin orang. Tinggal bae ibu. Jero kuburan ku malaikat mondro buka. Kredit. Waman nabi yuka. Rentenir. Bertuka. Masyaallah. Daek budek. Sebenarnya di alam kubur banyakkan aku sendirian. Ada 2 malaikat sama malaikat mah. Ada ular yang budak. Dari mulut sampai ke wetan ularnya. Namanya ular apa? Sujaul akro. Itu yang akan memilik tubuh kita. Belum cacing, belum kalajengking, belum yang lainnya. Pada keluar dari bumi. Belum kata bumi, sia sarboa. Ke di alam dunia sia maksiat baik. Sia berbuat dosa baik, sia agar di dunia. Di benteng aing, di luhur benteng aing jak bumi. Sia maksiat baik sarboa.
Ayo nasi di jero bentuk aing koma cek aing. Bumi digencet. Cek kan. Masya Allah. Dah itu. Bener sih. Bungnya hari bung jauh hangkar. Tuh. Lama ngena. Bener. Nyokot biasa lagi tapi jangan. Hei, jawab dong. Kencing baik kan. Nyokot biasa lagi tapi jangan. Kita tahu karena apa sih? Tahu karena mal. Mari harap ke. Dorakan ke. Terus nyaho kan? Sok itu ke. Enggak ya nama. Enggak ya nama. Awas, hutang, hati-hati. Kedua nih yang paling bahaya nanti di akhirat, hutang bu. Dengerin yang paling bahaya yang kedua hutang. Hutangnya harus dipakai. Hutang berarti ngarannya. Masya Allah. Hutang. Nanti ada orang ahli ibadah, tahajudnya rajin, puasanya rajin, sholatnya rajin, batur sholat lima sholatnya sholat. Duhanya rajin, tasbihnya rajin, baca Qur'annya rajin, sedekahnya rajin, pengrajinnya ngaji pengrajina, batur dia datang geus datang teh heula. Batur lawang ge duduk kana dikoncingkeun ini geus datang di luar kieu beas. Saking rajin. Rajin. Serba rajin kabeh. Tapi ninggal mamawa hutang. Ninggal mamawa hutang, itulah orang yang rugi di akhirat. Kenapa? Amalnya tidak akan Allah berikan terlebih dahulu sebelum hutangnya ada yang menanggung di alam dunia. Contoh, waktu itu ada sahabat yang meninggal. Sahabat itu santrina Rasulullah. Rasulullah punya santri namanya sahabat. Sahabat punya santri namanya tabi'in. Tabi'in punya santri namanya tabi'in. Terus sampai ke kita. Itu sahabat. Suatu saat ada sahabat yang meninggal, Bu. Meninggal. Maut. Istep. Baik. Lamun karena jelema biasa modal. Konyor. Jengker. Jengker. Meot. Masya Allah. Kalau udah orang, dia mau sahabat meninggal. Ada orang sahabat meninggal. Lalu Rasulullah masuk ke dalam masjid akan menyolatkan. Rasulullah bertanya, wahai saudaraku, apakah orang yang meninggal ini ada hutang? Dijawab, ya Rasul, orang ini punya hutang kepadaku. Kata Rasul, bereskan dulu hutang-hutangnya, aku tidak akan mensolatkan. Rasul gak mau nyolatin karena punya utang. Rasul gak mau nyolatin, pulang lagi Rasul ke rumah karena punya utang, meninggalin orang. Akhirnya Abu Bakar Siddiq berdiri, saya yang akan menanggung hutangnya. Ini hutang si sahibul musibah, saya yang menanggung, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah mendengar itu Sayyidina Ali laporan, oh ya Rasulullah, hutangnya orang yang meninggal tadi sudah ditanggung sama Abu Bakar Siddiq. Maka Rasulullah baru masuk ke dalam masjid, Rasulullah baru mensolatkan orang yang tadi meninggal. Rasul gak mau nyolatin orang yang punya Rasul gak mau doain orang yang punya utang. Nanti di akhirat amalnya ngegantung yang punya utang. Gak bakalan Allah kasih dulu. Kata Allah, wahai sarabah, lebaiki ya Allah, kau bayar hutang-hutangmu. Kasaha tuh kasih yang
maling seng, teko seng. Tuh, hutang bayar ke si anu. Ya, gingseng kalinya. Ya Allah, bayarnya pakai apa ya Allah? Kata Allah, bayar dengan amal perbuatanmu. Sholat ibu dikasih buat bayar hutang. Puasa ibu dikasih buat bayar hutang. Baca Quran ibu dikasih buat bayar hutang. Oh, amal kita habis buat bayar hutang ke si anu. Tapi di akhirat kita punya apa nanti di sana? Amalnya habis dikasih. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Karim, Masya Allah, Masya Allah. Belum lunas itu hutang, balik lagi ya Allah. Hutangnya belum lunas ya Allah. Amal ibadahku sudah habis. Kata Allah, wahai kau Sabu'ah, ambil dosa orang-orang itu sebagai penebus dosa bagi hutangmu. Maka dosa-dosa dia diambil sama kita sebagai penebus hutang kita. Na'udzubillahi min rugi. Makanya jangan sampai kita mati bawa utangnya, punya utang buru-buru, apalagi umurnya udah 50 tahun ke atas, buru-buru bayar. Ya, lunasin. Ustaz berubah duit jual 5. Ah, ini masalah dong. Ini kita bawa masalah dong. Makanya Bu, saya ngomong ke ibu-ibu ya, kalau ada yang meninggal dari golongan ibu-ibu, berarti cuma ibu-ibu urusannya itu ya. Itu kalau ada yang meninggal, datangin ahli warisnya. Ceng, ada dia ceng. Naon mak diuk. Naon mah haji diuk. Balak biasa mah haji yuk. Cek aja diuk. Cek ngomong baik diuk, pengen lah. Mah haji rek ngomong. Naon mah haji. Iya mama nih, meninggal buka hutang tuh. Atuh mah haji loba teh nyawa tengah catatanna di luhur lawang ditinggali asa 10 buku. Jadi pas kabeh. Iya masih boga hutang loba ya, boga hutang. Tertinggal, iya masih geus tinggal. Karunya teh kana mak, karunya mah haji. Karunya sayang, iya mah haji sayang sama emak. Kalau sayang, kamu anak-anaknya salah seorang siap ikrar bahwa saya akan menanggung hutang emak saya. Boleh dia penting. Kita nggak mungkin bayar hutang karena udah meninggal. Ada anak kita ngomong wasiat ke anak atau orang-orang tua sesepuh pada ngomong. Salah seorang dari kalian ini anak-anaknya masih ada yang mengikrarkan diri siap untuk menanggung hutang emak kalian. Kata yang pertama, siap saya menanggung hutang emak saya. Maka si almarhumah terbebas dari hutang. Si almarhumah meninggal tidak bawa hutang karena sudah ditanggung sama anak-anaknya. Jelas? Makanya lamun ieu loba kokolot di dieu beusi aya meninggal datangan di omongan kos itu. Ahli warisna di omongan dibere nasihat karunya kasaha? Kanu geus meninggal. Bunya ieu mah wayahna sampaikeun ku ibu-ibu geus anu meninggal mulur, anu meninggal tetangga wayahna pang omongan teukeun model kos itu. Meureun kalau laki-laki mah ku laki-laki, kalau perempuan mah wayahna ku ibu-ibu wayahna bunya. Apalagi dulu orang si ayah meninggal kos itu kumpulkan anak incuna bejaan model kos itu karunya Bu karunya Pak ya ulama yang kedua ulama dunia ulama yang rela menjual belikan hukum Allah karena untuk kesenangan dunia. Nah ulama ini kebanyakan mereka diam melihat maksiat, mereka diam melihat kemungkaran, mereka diam melihat orang berbuat dosa, cari cing baik, cari salamet. Bisa mabok baik, yang penting aing aman. Anu judi mah judi baik, sabodo. Yang penting aing teu boga musuh. Ayo pas kitu eta. Ayo.
Tukurnya kumaha wa tawasau bil haqqi. Kita saling menasehati. Mungkin saudara kita berbuat maksiat karena mereka tidak tahu, betul? Mungkin mereka berbuat dosa karena mereka tidak tahu, betul? Kita nasehatin. Ulah kok sekarang itunya nih. Ulah kok sekarang itu barudak murah. Dia teh hade kos ieu karunya ka kolot maneh nunggu sekarang ya. Anu araraya kolot maneh ge sadua ka bawa dosa ku maneh. Anu geus ninggal sadua ka kiriman dosa ku maneh. Ieu dosa zina maneh. Dosa maksiat maneh. Ieu mak maneh dalam kubur kabagian nih. Sing karunya kana mak maneh dalam kubur keur dipakaikan ku malaikat. Tuh karunya neng ulah geus eureunna tos kararieu lamun suka pada suka lebih baik nararikah baik. Ulah geus ulah kieu nengnya. Ceng, ar bokong mah geus gerak lamar. Atuh mah cek boga duit mah haji. Lamun cek boga duit ulah wa kabobogohan. Geus bae ge lamun jodoh mah tidak akan kemana, betul? Ibu lamun aya ibu boga anak parawan atau boga icu parawan anu ngajakan langsung tanya baik, ulah jengkeng. Naon ceng, karek kulit ka saha ulit mah ge jaga ceng. Geus kolot-kolot ieu ge. Lain mah kana icu mah anu demplon anu geulis anu bae heuh mah kolot mah ge sarua baheula beuh. Binatangna di lembut. Lain bintangna binatangna di lembut. Banggelis nama baheula. Oh kitu nya. Enak nih ceng, ulin kasih mah, bogoh karena incung mah, bogoh, suka karena incung mah, suka geus gawe, geus jung balik, babega karena kolot aceng, bawa aceng bogoh karena incung mah, gerak lamar incung mah, ulah ceng-ceng mah mambut, incung mah dibawa kali itu kali dibawa ceng bumane, mbok kecuali geus halal, sok maka jangan tiba. Tengah penting incuk mak bonceng kamana bae kewajiban salakina. Bu ya itu teu lima anak bisa sampun ku baju ngeng motornya bagus itu saya tuh baturan ini kemana? Malam minggu oh motornya bagus nya mama nitip martabak bae. Martabak mama, martabak bangkanya. Geus keur berangkat itu tuh geus nyamper tuh si Aceng tuh. Akhirnya anak lagi bon. Ceng, biasana Bu. Lamun ngalak jeung awewe bujang jeung parawan teu bobogohan bobocengan. Biasana Bu lain mun hindari lubang. Eta penyakitnya jadi lubang aja direm deui. Masya Allah sorangan kapal ninja mah nongeng gitu. Direm cekiak goblok. Tuh eta jaket lalaki da tukang atuh bohong. Anu kos itu aya. Anak saha? Ibu saha? Hah? Kamunya ulang gasnya, Masya Allah dibawa ke karang bolong. Karangna ditunda di situ, bolongna dibawa ke imah. Akhirnya cendol di kalapa, ngajendol bapak. Para bola parawan bobol deun. Mohon dobilahimin. Bulan sampai kejadiannya. Nauzubillahimin. Takut, ayo barang-barang kita sekarang mesti revolusi akhlak. Akhlak itu apa kelakuan? Revolusi memperbaiki kelaku. Tadinya yang kurang baik jadi baik. Yang tadinya nggak suka sholat rajin sholat. Yang tadinya nggak suka ngaji rajin ngaji. Yang tadinya nggak suka baca Quran rajin baca Quran. Yang tadinya suka marah-marah sama salaki jadi pendiam. Yang tadinya suka nyokotan duit tidak dapat salaki eureun.
Tadi besok hutang karena diri eureun. Eta ngaranna revolusi akhlak. Yang tadinya nggak baik jadi baik. Tadinya sok ngomongkeun batur bae eureun. Oh, yang tadinya suka ngegosip bae eureun. Yang tadinya suka gibah berhenti tidak gibah. Setuju? Setuju? Ngarep-ngarepan ngomongkeun batur. Orang di dia mah. Saya kata ieu mah kapanggih deui aju bae. Karasa, ka usah ngomongkeun. Tak usah pasti ngajina, enggak punya kata-kata. Ya, Masya Allah. Anak guru pas gitu. Itu namanya Sehat. Setbok. Masya Allah, setbok ya ada mah. Ayo main setbok ya. Lalu sama nonton TV. Ya bukan setbok. TV jadul kudu pakai STB. Lalu pakai STB tuh bisa nonton sinetron, ibu-ibu. nanti meledak deh. Di situ meledak tuh. Jadi bisa nonton sinetron. Guys gitu. Neng, naon ieu mah bete, mah kolot bete. Pipi bae teh bisa aya sieuman doang. Atuh mah ayeuna mah kudu geus zaman HP mah di HP aya. Emang aya di HP gitu sinetron? Aya mah. Coba manempo. Jadi sinetron pikara semaya. Tuh yang tersanjung, yang tersayang, yang bergadaikan. Tuh, aku mah yang HP kos kitu mah meuli mah berapa duit? 5 juta. Mah ngodok dompet heula. Mama baheula mah pan nyonon teh nyeun duitna di mana tah? Di kutang teh di dieu ya. Itu kayak 5 juta tah beulikeun mah HP. Atau aya kos kituan pasti beulikeun teh bisa makena. Itu memakainya ya, ditoel mah, ditoelan. Pada hurung-hurung, nyaon jadi cas. Tuh, biasalah orang nanya. Ku Allah ini pertanda, berarti kita mesti suruh berhenti nonton TV. Berarti sekarang nontonnya, bacanya Quran. Nontonnya, ulah nonton yang nama di pengajian dunya geus kolot mah bakalan paeh geus paeh dikubur jauh kubur udah disiksa ibu hayang jasa disiksa pokoknya sekarang kalau banyak nunggu akhir ditanyakannya. Bila mau bisa jawab, alhamdulillah dia bisa jawab. Eta, dia bisa jawab mau kira-kira. Mau amalan ibu kira-kira yakin ibu bisa ngejawab. Tadi ngaji. Kita mah miswau ka Allah. Miswau ka Allah. Saha Allah. Di mana ayatna Allah? Di luhur aya. Ada gitu. Allah ada di keimanan kita tuh ya. Udah sampai iman tergadaikan. Di Cianjur terjadi musibah pas itu ibu karena di antara loba anu asup Kristen. Daerah Garut persis pinggiran loba masuk ke Kristen. Daerah Sukabumi pinggiran loba masuk Kristen. Daerah Banten Lebak Selatan loba masuk Kristen. Daerah Leuwi Daman. Kejero. Tuh bu, daerah urang terus korban sekarang itu gara-gara tadi susah ku ekonomi tuh bukan duit iman digadaikan. Namun lebih lainnya kurang teh susah baiknya iman mah jangan sampai dijual belikan. Bu, namun aku datang ke ibu merekrut 10 juta supaya pindah agama rengual. 20 juta. 100 juta. Benar. Alhamdulillah. Ulah eko mah ada duit supra
per minggu 2 bungkus. Kalau yang nganterin duitnya nggak ada maksud apa-apa, nggak diterima ya. Tuh, tetap yang kalau ada masuk pengen biar kita keluar dari agama Islam. Tapi Bu, nggak mungkin orang ngasih duit tanpa ada karena betul? Betul? Itu jangankan mere duit, ibu datang ke pengajian karena naon? Karena hayang ngaji. Ibu undangan karena ayo. Undangan karena apa? Dahar. Ya, saja Sutia tanya. Undangan hayang dahar we. Masya Allah. Ibu Ustazah Sutiha Kobe karena itu. Anu kabayangna teh lalu nanua. Anu kawin teh. Lalu kata mana belah kayu. Ayeuna doa, eta baheula keuleuh ibu keluarnya esok diteuneun di balai. Di luar digoletakeun bae. Ongkos jalan. Akhirnya lalu mencolok anu mesin. Santai lalu ngalah. Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terjadinya musibah karena diamnya para ulama. Ada kemaksiatan diam, ada kemungkaran diam, dan kita mesti benar-benar jaga diri dari api neraka. Kita saatnya untuk bersyariat. Bu ya, hidup pakai syariat indah. Karena syariat itu adalah undang-undang Allah. Kata Allah haram, haram. Kata Allah halal, halal. Ikutin apa kata Allah. Ibu ikutin apa kata polisi. Selamat deh. Polisi kerajaan. Ibu nurut ke polisi. Kita pakai helm. Kita mawa SIM, mawa SNK, spion aja, mau motornya. Dia bisa kira-kira ditilang mual. Mual, lalu milukeun peratur. Kunaon ibu ditilang karena ibu-ibu mah belok pakai helm. Melanggar kadang-kadang sen ke kanan, belok ke kiri. Kita baru batun, malahan manehna. Motor aing, sen aing, urusan aing sia. Oh, galakan mama dilawan. Masya Allah, tanya-tanya. Yes, ayo nama jaga diri kita, keluarga kita dari siksa neraka. Kita bersyariat, hidup bersyariat indah, mengikuti jalan Allah itu indah. Jam berapa ya? 10. Ngaji jam berapa renana? Jam 10. 11. Jadi dia ngaji PPL kayak ibu-ibu karena akhir zaman. Bu ya, awas hati-hati anak-anak kita, keturunan kita, hati-hati Bu. Sekarang 72 golongan Islam yang Rasul pernah sabdakan akhir zaman ada 72 golongan. 72 golongan. Itu 72 golongan, hanya satu yang selamat di akhirat. Hanya satu yang selamat, berarti 71 ke neraka. 72 golongan, yang satu selamat, yang 71 masuk neraka. Golongan apa itu? Ahlus sunnah wal jamaah. Punya. Tetapi ribetnya yang 71 itu mengaku Islamnya benar. Yang 71 mengakunya dialah yang selamat dari neraka. Mengakunya Islam selamat di neraka. Kan orang lamun dasar agamaan mah bingung. Mana ajaran Rasul, mana ajaran setan. Kemarin saya musyawarah dengan ngobrol dengan para kiai waktu di Bekasi. Acara di sana kita mau bertemu pertemuan para kiai ngobrol dengan para kiai. Ya Allah, ya Rabb, masya Allah, masya Allah. Dalam obrolan itu kita membahas ke sana 72 golongan umat Islam nanti terbagi. Cuma satu yang selamat, 71 masuk neraka.
Tapi yang 71 semuanya ngaku Islam, ngaku selamat, ngaku selamat. Dan ada pertanyaan juga, kenapa ya Kiai, kenapa? Itu udah tahu Lia Eden anu ngaku jadi Jibril. Kira-kira boleh mulai jalan ngaku Jibril jalan benar apa ada masalah? Kalau Jibril malaikat atau manusia? Malaikat sama nggak dengan kita? Malaikat bahar nggak? Malaikat minum nggak? Malaikat saret nggak? Malaikat modal nggak? Malaikat kiin nggak? Malaikat lehoan nggak? Itu kuno lehoan. Silia Aiden lehoan, Silia Aiden ngising, Silia Aiden kiin, Silia Aiden babadong. Tapi kunaon loba jelema anu percaya bahwa Silia Aiden adalah malaikat Jibril. Kunaon eta yuk? Iyalah bu akhir zaman. Sakitu jelas salah. Ngaku malaikat terasuk karena kura-kura benar. Tapi kunaon loba pengikutna. Geria aya nu ngaku Ahmad Musaddiq ngaku nabi. Ngaku nabi Ahmad Musaddiq. Sudah tahu Nabi Muhammad nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. La nabi ba'da. Ahmad Musaddiq ngaku nabi, pengikutna loba. Yang bingung ke? Terus nyaho nabi terakhir Nabi Muhammad. Kenapa saat Ahmad Musaddiq ngaku nabi, pengikutnya banyak? Kunaon eta? Apakah jelema geus ilang akal? Sampai aya nu ngaranna Paijo, tukang bengkel, ngaku nabi, pengikutna loba. Aneh teu? Aneh. Akhir zaman mainnya. Sekarang zaman kita masih banyak kiai, masih banyak ustaz, masih banyak guru-guru. Bagaimana dengan zaman anak cucu kita nanti? Pikiran tak? Bagaimana dengan anak cucu kita? Selamat tidak akidahnya? Selamat tidak akidahnya? Yo, yang masih kita pikirkan. Na'udzubillah, yang kita takutkan anak cucu kita bukan menyembah kepada Allah nantinya. Yang kita takutkan anak cucu kita bukan mengaku nabi kepada Rasulullah. Bukan Al-Quran kitabnya, model Ahmadiyah. Ahmadiyah ada kitab Nabi setelah Al-Quran. Nah, kata zikiro. Nabi ayat dari setelah Nabi Muhammad, Mirza Ghulam Ahmad orang India. Jelas Al-Quran adalah kitab yang terakhir, betul? Dari 104 kitab Al-Quran yang terakhir, tidak ada lagi kitab setelah Al-Quran, betul? Dan Nabi Muhammad Nabi terakhir, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, betul? Tapi kunaon eta Ahmadiyah loba pangikutna. Loba bu. Ngabak-ngabak di urang, di Kota Tangerang loba pengikutna. Ibu mestinya ya. Loba pengikutna, udah jelas itu salah, jelas melenceng dari akidah, tapi banyak pengikutnya. Iya, pertanyaan bu, sekarang masih banyak ulama, masih banyak kiai, tetapi zaman sudah seperti ini. Bagaimana dengan anak cucu ibu? Lah kalau anak cucu ibu tidak diberikan dasar agama. Lamun anak cucu ibu cuma sekolah baik, akidahnya tidak ada. Kumaha ke jaga bu? Bu, kumaha ke jaga? Anak cucu orang lamun akidahan, lamun sekolah baik, belajar agama. Kumaha coba? Ayeuna ku nabi loba anu milukeun kumaha ke? Kumaha engke ieu? Bisa-bisa anu ngaku pangeran, ada yang ngaku Tuhan, dituturkeun ku jelema. Engke Dajjal bakal turun bu. Akhir zaman Dajjal bakal turun. Ini Dajjal hebat. Orang sakit bakal ka Dajjal ditiup. Wow, yageun. Ibu datang ke susah teu boga duit, cak Dajjal balik ka ditu nyokot batu sok goreng bulu. Dibawa ke hadapan Dajjal, dijampian ku Dajjal jadi emas. Coba, ayo. Jelema lumpuh ditiup ku Dajjal, sembuh. Jelema kae ditiup ku Dajjal, hirup deui. Saha nu terpercaya?
si ponari ke ponari. Anu batu non, batu guludung, batu petir. Itu jelema antri cuma batu doang. Ayo, itu jelema ka batu doang, ka batu percaya biasa eta. Eta budak lain kiai, lain ustad, budak nanti kene, tapi jelema percaya kabeh. Rame kan, anu datang adalah itu benar. Kumaha lamun panggihan dajal. Jelema datang gering, lumpuh ditiup puak cager. Jelema geus supaya ditiup puak cager. Saya betul percaya. Ayo. Iya akidah ya. Anak cucu kita kalau tidak kita didik ilmu agama, bagaimana nanti nasib dia memegang agama Allah. Kita saja sekarang ujian cobaan loba, benar Bu? Benar. Itu pinggiran-pinggiran loba masuk Kristen deh. Coba itu dulur orang Islam, orang lembur, gara-gara susah ekonomi, dia rela menggadaikan agama kaum angke akhir zaman. Kaum angke bukan dinda aja. Ya Allah ya, tidak ada terus mulai turun aja. Nanti puncaknya jelema 100.000 bahkan jutaan sehari murtad oleh dajjal. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dajjal, fitnah alam kubur, fitnah hidup, fitnah mati. Amin ya rabbal alamin. Ya Bu, pikiran anak cucu kita Bu ya. Pikirin anak cucu kita. Selamatin anak cucu kita. Jalannya bagaimana Ustaz? Sekarang didik mereka ilmu agama. Ada pengajian suruh pada ngaji. Kalau kita benar-benar ingin punya anak soleh amat, pesantren aja Bu. Jangan punya karunya alamun pesantren. Kalau memang kita usah daharna. Kan anak ibu mah daharna teu meunang ujung jengkol, teu meunang ujung tempe di tahu. Guruna jeung daging. Sedangkan di pesantren mah daharna jeung tempe jeung tahu. Terus gitu anak ibu ditanya sehan sorangan, anak ibu ditanya sorangan, alunya jasa dibagi silok kayak gituan. Itu ngaranna kolot, anu teu karunya kana kolot nu teu karunya kana anak eta. Dimanja anak ku kolotna. Sakola tanpa pikiran ilmu agama. Bagaimana anak keturunan ibu? Coba pikiran kurang. Mumpung belum terlambat, anak kemarin nggak bisa kita pesantrenin, cucu pesantrenin, pasantrenkeun, udah dipondokeun. Namun dipondokeun mah karunya geus jangkung dipondok-pondokeun. Pesantrenin, suruh ngaji, anak cucu kita suruh ngaji, didik ilmu agama. Biar nanti dikala kita di alam kubur punya anak cucu yang soleha, akan karena kolotna. Maka sholat Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afuhana ya Allah. Kita makula, mudah-mudahan dihapura dosanya ya Allah. Kan gitu, anak kamu soleha mah benar. Coba anak kamu tuh soleha belum ngaji. Jangankan mendoakan orang tuanya, kenal kamu sholat itu. Jangankan mendoakan orang tuanya, kenal kamu masjid itu. Jangankan mendoakan orang tuanya, wow, jeung pengajian gitu. Saha rugi. Engke di alam kubur saha anu bakalan dipertanyakeun ku Allah kubur. Kumaha jawaban urang? Kunaon anak mangke tidak dididik ilmu agama? Tahu ya Allah, bulanku. Anak urang keur main gapeh deh. Malam Jumat batur mama ngaji Yasin, batur memaca Quran. Ieu mah anak marahin gitar we. Ya Allah ya Rabbi.
Mungkin mah barudak kita nggak pada bisa baca Quran namun zarah pakai MP3. Nyetel Yasin pakai HP. Jarahna. Itu bisa baca Quran. Sekarang aja banyak yang nggak bisa baca Quran tuh. Benar. Sedih. Saya yang sering berhadapan dengan masyarakat. Dikala orang tuanya meninggal, itu anaknya. Bu, yang ada berlinang air mata nangis nggak bisa baca Quran. Giliran orang tuanya disolatin, batur orang mana-mana datang nyolatin, anaknya mah di luar aja nungguin sendal. Sedih tuh, sedih tuh. Giliran nanti tahlilan, orang-orang dipanggil buat baca Quran, anaknya mah bengong baik. Emangnya roh kita tidak melihat, roh kita tidak menyaksikan bagaimana saat kita dikubur, disolatkan, dan bagaimana saat kita ditahlilkan, roh kita masih bisa melihat saat itu. Jerik bu, jerik. Di dunia ibu susah, ya misalkan. Di dunia ibu bokeh nggak punya duit, anak ibu kaya, tapi anak ibu nggak ngasih aja ke ibu, sedih tuh. Ngomong di alam kubur. Dalam kubur mah bukan susah lagi, balangsak. Dalam kubur mah bukan susah, balangsak. Anak ngiriman aja ke ibu. Sedih bu, bu, sedih. Tidak percaya Ustaz, sok pae deui. Geus percaya kumaha di alam kubur. Sebab dia bakal pararae, bakal mararaot kabeh, bakal mati semuanya ini. Gak bakalan ada yang abadi di alam dunia kecuali Allah. Bakal mati semuanya. Pikirkan, kita bakal mati, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kita akan berada di alam kubur. Bagaimana dengan diri kita? Ayo, selamatkan masing-masing. Selamatkan masing-masing. Bayangkan tubuh kita yang begitu rapuh, dimasukkan ke kuburan, digencet oleh tanah, dimakan oleh cacing, dimakan oleh kalajengking, dimakan oleh ular. Ular tubuh kita yang rapuh begini. Bayangkan itu pasti bakalan terjadi. Pasti bakalan terjadi. Kita tinggal nunggu waktunya saja mati. Kita tinggal nunggu waktunya saja mati. Ibu-ibu mau duluan silakan. Saya belakangan. Atau saya belakangan, ibu-ibu duluan. Silakan saya dulu. Begitu. Ulah bareng lah. Insya Allah punya. Makanya ibu ayo mumpung masih ada sisa umur, ayo ibadah ke Allah, dekatin Allah, dekatin orang-orang soleh, dekatin pengajian, dekatin orang-orang yang soleh, dekatin ibu-ibu ustazah ya, ngaji terus pantang mundur, di tukang kali, gula mundur. Kalau mundur, maju terus. Kamu tukang mancing, bisa maju. Ya, hidup dia tukang mancing, mau bisa maju hidup. Maju banget jebur. Jebur mancing. Lalunya, mereka soal ini bakal maut. Pasti mati pasti. Apa yang akan kita bawa? Amal. Perbuatan. Udah siap amal bagusnya? Kalau orang beramal bagus akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau orang beramal jelek akan dimasukkan ke dalam neraka. Ibu-ibu, bu, loba bagusna kalau bajorena. Loba bagusna kalau bajorena. Orang yang beramal bagus masuknya. Orang yang beramal jelek masuknya. Ibu loba bagusnya apa banyak jeleknya? Berarti ibu mending neraka kabeh ya. Insya kita berusaha
Digerak perbaiki yang kemarin kurang baik jadi baik. Yang kemarin kurang bagus sekarang bagus. Itu namanya revolusi akhlak. Akhlakul karim sesuai dengan moto Kota Tangerang. Ibu, ini memperjuangkan akhlakul karimah dulu. Kita sidang di Jakarta. MUI Kota Tangerang dipanggil ke Jakarta. Disidang. Kenapa moto Kota Tangerang akhlakul karimah? Yang lain kan nggak ada. Yang lain berhias, bersih, beriman, betul? Kota Tangerang doang akhlakul karimah perjuangan bu. Para ulama-ulama Kota Tangerang. Kenapa? Mengharapkan masyarakat Kota Tangerang berakhlakul karim. Akhlak itu kelakuan, karimah itu baik, karimah itu bagus, karimah itu mulia. Berarti kelakuan yang baik. Orang Kota Tangerang kelakuannya mesti baik, betul? Iya, nggak boleh. Orang Kota Tangerang kelakuan mesti baik, kelakuan baik, buang sampah sembarangan, apa jaga kebersihan. Makanya ke ibu-ibu mempokok mampet dibersihan apa diatur ke? Bersihan. Hah? Lu bener sih, dibersihan. Dibersihan dari mama. RT kemana sih? Itu gotong royong. Banjir bakar ibu. Awas, orang yang berakhlakul karimah. Akhlak kelakuan yang mulia, jaga kebersihan adalah perbuatan yang mulia. Jaga kerukunan, perbuatan yang mulia. Jaga persaudaraan, perbuatan yang mulia. Jaga keharmonisan, perbuatan yang mulia. Kalau marah-marahan, perbuatan mulia apa perbuatan buruk? Kalau ngomongin orang, perbuatan mulia apa perbuatan buruk? Buruk. Udah, sekarang buat sifat-sifat suzon, tanamkan sifat husnul. Pakai moto Kota Tangerang akhlakul karimah. Dipakai sekarang revolusi akhlak. Mulai dari diri kita sendiri, perbaiki diri kita, kelakuan kita, amal kita, perbuatan kita, ucapan kita. Perbaiki semuanya, insya Allah semuanya akan baik. Alhamdulillah. Ngajian sakit helan tadi narik bahas pagi karena ia ayat kejadian itu supaya nyala dan ini supaya penting kita untuk diketahui. Jadi ngaji umumnya, ngaji pikiran diganti dengan ngaji akhlakul karimah. Kurang teruskan karena manakib terapi al-atos. Doakan artinya, ia bergering baik. Geus 3 minggu ieu muriang bae Bu. Geus 3 minggu muriang bae ieu. Masya Allah, lamun diturutkeun aya awak hayana ngarengkol. Sarua geusnya, tulisannya sirah hayeun, batuk bae, awak paranas duit teu boga. Eta nu nyieun diri jasa ge duit teu boga. Eta barajeun sirah duit nu loba kayaknya malah ada pentingnya. Iya. Ada ya? Ada. Iya. Ibu ada Arsya mau pulang, ada kegiatan lagi mohon doanya ya untuk ibu Ustazah kita Mahira. Saya mau panggilnya Mak ini, Mak Haji ini, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan sehat selamat Mak Haji ya. Dengan umur berkah hidupnya. Doain kami yang masih muda-muda nih. Buratna ini masih muda, Buratna mulia. Buratna hamil bukan ieu. Kene karang Buratna kene. Masya Allah, yang orang mulai masyarakat mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan,
dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Halaman pertama dari Fatihah. Dari Fatihah. Ayatnya. Ayat itu. Coba kali enggak ada Fatihah. Jadi ya. Kalau mau ada beda, ulat naonnya, tapi ijazah kali ini. Tapi intinya masalah bacaan kami cuma yang beda nanti dari hadorotnya doang. Bunyinya yang beda cuma dari hadorotnya doang. Min saya, terus di rumah hadorot mah cuma dilukut baca Fatihah nabainya. Adapun saya hadorot bacaan kita orang baca barengan. Jadi anu mangacai, maka caina dibuka, tutupnya dibuka, ye caina ke jeung diminum di imah. Minum di imah anak pamajikan, anak salaki incu anu kurang sehat, maka diminum ke ieu maca bismillah bae 3 kali. Ya. Maca bismillah 3 kali diinumkeun. Lamun boga naon imah, lamun imah anu rada sedeungeun, nyaut rada aker. Ya, oke, lamun giliran ratiban, oke bulan hadap, kapan saya mawa uyah badak di bulan naon. Beli di warung, udah nyokap di laut. Airnya buat ke warung nggak apa-apa. Nggak apa-apa, buat warung, buat rumah, buat mandi kita, buat mandi anak, mandi suami, mandi cucu, silakan. Ya nanti airnya ini dicampur dengan air yang di rumah. Kalau ibu di rumah ada galon, ini masukin ke galon. Biar nanti banyak ya. Insya Allah. Ini ratiban adalah dari Habib Umar bin Abu Bakar Al-Abbas. Ya, insya Allah berkah. Habib Umar bin Abu Bakar Al-Abbas. Jadi misalnya kayak tata cara penggunaan airnya ya. Ibu satuin aja sama air galon atau air di botol yang lebih gede, tuangin. Nanti ibu kalau mau mandi silakan, misalkan ada badan kayak enak-enak tuh gimana, ambil air dikit aja ya, campur aja sama air mandi di bak. Ya, nanti kalau mandi mah baca bismillah, baca 25 syahadat awalnya mandinya. Insya Allah bakal buang negatif-negatif yang ada di tubuh kita. Baca 25 syahadat, asyhadu an la ilaha bismillah dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bunyiin, nanti nyokoti syahadat dia terus sampai halus, nyiram seawak udah, ya. Kayak gitu campuran anak. Lamun anak ibu anu hese ngaji, hesenya inuman kayak gitu kan. Incu ibu isok sawan kayak inuman kayak dari maca bismillah maca kursi. Lamun ayah anak anu sawan pasawan, sok molotot betanya. Sensitif lain, pas saya sensitif penyakit. Itu pas ada kasurukan ya. Kita bacakeun ya mangga ditulis mangga ya ada hararese. Bacakeun bismillah, bacakeun bismillah 3 kali, syahadat 3 kali, maca ayat kursi 3 kali, maca inna anzalnahu 7 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ya. Baca 7 kali, kita lamun urang kita cekal we sirana kurang ini ya. Dari bacakeun. Maka ibu mudah-mudahan berkah selamat. Ya. Cekal pundukna ini supaya bararisa kabeh. Jadi ulah enak naon berkah itu berkah ieu supaya bararisanya.
Kamu olah sampai lupa kadukun. Sabar dari saya rati banana. Sages dibaca, maka di imah dibaca ba'da asar atau ba'da maghrib. Pada maghrib atau pada subuh, maka pada maghrib atau pada subuh. Tahu pada maghrib pada subuh? Sesudah maghrib, sesudah subuh. Baca sekali baik sampai sekali, loba-loba. Baca baik baca. Assalamualaikum warahmatullahi